Tidak ada satupun ayat Alkitab menulis dan menyatakan bersalah orang yang percaya Yesus itu Bapa. Tidak ada. Tetapi orang yang menolak Yesus itu Bapa, berjibun ayatnya di dalam Alkitab. Bukan. Yang dipesankan yang Hologos. Oh, dipesankan. Yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, yang dipesankan oleh siapa itu? Ayat 11 kelihatan itu, Bro. Ayat 11. Iya. 11, Ketika 12, mereka di tengah jalan, datanglah beberapa 13. orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Imam-imam itu. Yerusalem 4 ayat 15. Iya. Matius berapa tadi? 28 ayat 15. Coba. Iya. Imam-imam. Bahkan di dalam perjanjian lama, daftar Tuhan itu disamaratakan dengan daftar manusia. Dibahasakan sama loh, tidak pernah dibedakan. Nanti kita buka ayatnya ya. Matius 28. Matius 28. Iya, ayat 15. Ayatnya ke-15. Oke. Halo Bang Malikil. Nih. Hologos. Hologos juga ya. Word. Oke, lanjut Pak Heri. Ya silakan Pak Heri. Sebelum saya turun, saya ingin menyampaikan pesan aja. Mau turun ya kan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif di room teman-teman sebelah untuk mewartakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, yang mana Bapa itu ada Allah itu sendiri, ya kan? Harus kita kumandangkan. Kayak contoh Pak Ronald, Pak John yang sering saya temukan di room sebelah, room teman-teman Kristen. Nah, dan saya juga berharap Bang Bersera. Nah, Bang Bersera ini kan pertama kata-katanya bagus, santun orangnya. Nah, itu diperlukan tuh untuk mengkumandangkan atau seperti sama-sama kita menanggung tanggung jawab ini untuk Pak Heri. mewartakan nama Yesus tersebut. Sorry aku potong Pak Heri sebentar. Aku males diskusi kalau begitu, apalagi dengan Justin. Nggak ada kesempatan buat kita bicara. Makanya Bang, kalau Abang melihat gua Abang Bersera tuh Justin gua hindari. Iya, males kalau ada dia. Nggak ada kesempatan. Betul. Nah, tapi kan banyak artinya seperti kata Bang Malikir, follower-followernya mereka ini udah teracuni. Nah, itu yang saya masuk di sana, masuk. Dan puji Tuhan yang tadinya mereka keras jadi tidak bisa keras, kayak contoh story maker. Lu Abang mau dikuasai setan dengan tekanan intonasi tinggi ke saya. Tenang aja Bang, ini dari tadi saya sopan sama Abang. Abang juga harus sopan sama gua, jangan mau dikuasai setan. Tapi kalau nggak mungkin lah, kalau lembut kayak Bang Bersera begini, nggak mungkin orang bisa tekan. Seperti itu Bang. Satu Kira-kira geng, begitu. Pak Heri, satu geng sama Bro Malikil udah dicap. Oh, enggak lah, nggak mungkin lah Bang. Mereka tidak generalkan seperti itu. Memang kan pernah gue bilang ke Bang Malikil ini public enemy number one, ya kan? Baik itu dari teman-teman Muslim maupun yang sesama. Itu nggak kuat ya. Public enemy number one. Karena apa? Memang karena pengetahuannya kan. Nah, mereka artinya tidak memperhitungkan, mungkin mereka anggap ini anak kacang nih. Padahal mereka juga nggak tahu bahwa kita juga belajar Alkitab. Seperti itu. Kira-kira cuma itu aja Bang Malikil, teman-teman semua. Saya mau lanjut dulu. Oke, Pak Heri. Thank you ya Pak Heri ya. Ada Pak John ini. Ada Pak John. Shalom Bro John. Salam surga. John. Iya. Silakan, yang mau tausiah monggo.
Kalau saya sih begini aja Bang, kalau mau diajak kita ke rumahnya mereka, bilang mereka ini saja, yang mana yang mau maju begitu saja biar tertib. Soalnya kalau mereka semua di atas tuh, aduh, Nggak bisa, cerewet ya. Bro Ronald. Makanya saya bilang tadi, di Iya. antara kalian berenam yang mumpuni siapa itu yang maju. Sama aja, bro. Sama aja, awalnya satu. Tapi udah sampai penjelasan, bro, dikasih kesempatan, baru satu kalimat, yang lain udah nyela. Betul itu yang males. Iya, jadi percuma. Jadi kawan-kawanku, ada kawanku juga di bawah, namanya Karya Terindah. Beliau juga penganut Tritung. Gini ya kawan, kita baca ayat Alkitab, dan bro juga baca di dalam kitab Anda. Gini ya, di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab tidak pernah ada ayat Alkitab yang mendakwah atau menghakimi orang yang percaya Yesus itu Bapa. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab. Tidak ada. Tidak ada di dalam Alkitab satu ayat pun yang mendakwa atau menghakimi orang yang percaya Yesus Bapa. Tidak ada. Nah, sebaliknya di dalam ayat Alkitab, itu banyak sekali ayat yang mengatakan menghakimi orang yang menolak Yesus itu Bapa. Salah satu contoh di sini, Yohanes 8 ayat 24. Nggak apa-apa bro, naik aja, kita santai aja. Jadi bro, itu harus berbasis Alkitab loh. Yohanes 8 ayat 24. Ini kata Tuhan Yesus langsung, bukan kata para rasul, ya. Tuhan Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jika kamu tidak percaya akulah Bapa, kamu akan mati dalam dosamu. Dia ini Bapa. Dari mana dia ini diartikan Bapa? Ayat 27-nya. Ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Itu bro. Jadi kawan-kawan Tritung ya, jangan marah. Ya kalau Anda mau marah ya Yowe silakan, karena iman Anda itu terusik. Tapi saya akan tetap ingin menggapai Anda. Karena Anda menolak Yesus itu Bapa, Anda itu mati dalam dosa kawan. Kalau Anda bersikuku bahwa Yesus itu bukan Bapa, buktikan di dalam ayat Alkitab, satu ayat saja. Bahwa ayat Alkitab itu menyatakan bersalah orang yang percaya Yesus itu Bapa. Di mana ayat? Tertulis di kitab apa? Tidak ada tertulis. Tidak ada satupun ayat Alkitab menulis dan menyatakan bersalah orang yang percaya Yesus itu Bapa. Tidak ada. Tetapi orang yang menolak Yesus itu Bapa, berjibun ayatnya di dalam Alkitab. Carilah Yotefafe maka kamu akan hidup. Nah kalau kamu tidak percaya Yesus itu adalah Yotefafe Bapa itu, kamu mati artinya. Amos 6 ayat 5. Amsal 14 ayat 27. Orang yang percaya terhadap Yotefafe akan terhindar dari maut. Yotefafe itu Bapa. Ya siap bro. Kita buka ya Amsal. Banyak sekali ayatnya. Jadi bukan hanya satu, tetapi tidak pernah ada satu ayat pun yang menyatakan bersalah orang yang percaya Yesus Bapa. Tidak ada. Tapi orang yang menolak Yesus itu Bapa, dihukum, dihakimi itu banyak sekali. Itu. Jadi kawan-kawan, jangan karena ego untuk melindungi doktrin Anda tidak memahami, tidak mendalami, tidak mengerti apa yang Alkitab sampaikan. Jangan. Oke, kita buka ya. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Yotefafe, Bapa ya. Takut akan Yotefafe adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut.
Bahkan Rasul Paulus berkata, setiap orang yang berseru kepada nama Yotevave akan diselamatkan. Nah, kalau Anda menolak Yesus itu adalah Bapa, menolak Yesus itu bukan Yotevave, Anda celaka, kawan. Roma, coba kita buka ya. Roma 10. Roma 10 ayatnya yang ke-13. Nah, ini Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Yotevave akan diselamatkan. Di sini kan Tuhan. Tetapi ini, ayat ini Roma 10 ayat 13 ini mengutip dari Yoel 2. Nah, coba kita buka ya, Yoel 2. Jadi sangat penting kawan untuk membaca Alkitab. Kita jangan pernah lagi meragukan Alkitab itu tidak mampu menjawab pertanyaan kita. Jangan, kitanya aja yang malas baca. Alkitab itu mampu menjawab segala persoalan saat ini bahkan sampai akhir zaman. Itu Alkitab hebat sekali. Kalau ada kekristenan yang tidak bisa menjawab atau tidak bisa menemukan jawaban persoalan hidup karena dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, karena dia tidak lagi mengandalkan petunjuk Tuhan yaitu Alkitab. Jadi orang yang mengandalkan ya petunjuk-petunjuk dukun, maka dia tidak akan mengerti. Oke, kita baca Yoel 2 ya. Yoel 2 ayatnya yang ke-32. Nih. Shalom semuanya. Shalom Pak. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yotevave akan diselamatkan. Demikian juga di Roma kan? Dan sebarang siapa yang berseru kepada nama Yotevave akan diselamatkan. Yotevave itu Bapa. Tidak ada Yotevave yang lain. Yotevave yaitu Bapa itu. Ayatnya di mana? Banyak sekali. Oke. Nah, kita mau masuk ke zaman Musa. Toranya Musa boleh. Di dalam Ulangan 32 ayat 6. Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Yotevave. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Yotevave Bapamu yang mencipta engkau? Siapa yang mencipta kita? Bapa kita Yotevave. Ya Yesus itu. Bapa kita Yotevave, roh itu keberadaannya sebelum inkarne. Nah, Tuhan Yesus adalah roh itu yang inkarne. Bapa kita. Mengapa dia disebut anak? Dia disebut anak, Bapa disebut anak karena tampil di dalam dunia ini. Karena hadir di dalam dunia ini lewat proses kelahiran. Makanya Bapa itu punya gelar anak. Begitu. Jadi gelar anak buat Tuhan Yesus bukanlah sesuatu gelar yang tanpa arti dan makna. Ada artinya, ada maknanya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Bapa, adalah roh itu yang hadir di dalam dunia lewat proses kelahiran. Makanya dia disebut anak. Begitu kawan-kawan. Ya silakan Pak Texas, Pak Bingung Agama, selamat malam, shalom. Iya, selamat. Sebenarnya cuma sangat ringkas saja sih Bang Malik ya, kalau memang orang mau terbuka hatinya Bang ya. Ketika di perjanjian lama dia sang sumber menunjukkan ke Yotevave itu, dialah yang menciptakan, dia berfirman, dia bersabda. Jadi ada dua eksistensi, pencipta dan yang diciptakan. Itulah proses-proses terdahulu. Ketika kedatangan dia di perjanjian baru, dia adalah menjadi Allah yang menyelamatkan Mesias. Allah bersama-sama kita mengajar sebagai guru untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai ketahuan. Yang itu sang sumber yang dibicarakan adalah diri dia sendiri. Dengan kerendahan hati dia tidak menunjukkan siapa dia di dalam perjanjian baru. Ketika kebangkitan dia tetap menyertai kita melalui tuntunan Roh Kudus. Kedatangan dia yang kedua kalinya, dia tampil. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Farisi, ahli Taurat, bahkan muridnya. Tunjukkan di mana Bapa. Bodoh kali kalau menanyakan masih menanyakan hal tersebut.
kemana Bapa? Kalau sampai saat ini manusia yang sudah beriman kepada Dia menanyakan di mana Bapa, tunjukkanlah, sangatlah bodoh. Iya. Itu jangan sampai itu kalimat itu terucap kepada kita yang seperti yang terucap pada masa lampau itu, Bang. Di Oh, mana ada Bapa, ayatnya. tunjukkan. Itu Ada bodoh ayatnya, itu Pak. namanya. Ada ayatnya. Iya. Ini. Ada ayatnya. Itu yang sering saya kutip. Jadi memang ya Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Ya. Itu sedikit halus. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Nah, kalau Allah yang dipahami adalah roh yang tidak kelihatan, misteri, bagaimana mungkin dia berkata dia itu bisa dikenal? Logikanya begitu kan? Makanya seperti saya bilang tadi Bang Malkil, jangan sampai kita menjadi orang bodoh seperti waktu pada masa itu menanyakan di mana Bapak berada. Jelas-jelas sudah mengajar kita, jelas-jelas sudah memberi kata tuntunan Roh Kudus untuk mencapai keselamatan itu, Bang. Ya, Allah memang tidak bisa dilihat. Roh itu memang tidak bisa dilihat. Tetapi bukan berarti Allah yang Maha Kuasa itu tidak mampu menggapai kita, tidak mampu menyatakan dirinya. Itu salah. Allah yang Maha Kuasa itu mampu menyatakan dirinya. Salah menyalahartikan, Bang. Tidak ada satupun yang bisa melihat Bapa, tetapi Bapa mampu untuk menunjukkan dirinya. Memperlihatkan dirinya mampu. Memperlihatkan diri. Ya. Kalau manusia memang tidak bisa. Manusia baik malaikat, baik makhluk apapun tidak bisa menggapai Tuhan. Tidak bisa. Ya. Tetapi Tuhan mampu tidak menggapai manusia. Mampulah. Kemahadiran Dia, Bang. Iya. Jangan menjadi seperti orang RT 6 yang selalu menafsirkan sebuah ayat itu dengan seperti itu aja tanpa mengenal tentang keberadaan Dia gitu, Bang. Cobalah terbuka hati gitu, Bang. Monggo. Jadi sebenarnya di Alkitab itu sudah jelas ya toh. Ini ada ayat-ayat yang catat ini. Yesus adalah pencipta, dia adalah penopang, pemelihara segala sesuatu, Ibrani 1:3. Yesus memberi hal-hal yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Yesus adalah hakim semua orang. Yesus mempunyai kuasa menghakimi. Yesus mengenal hati setiap orang. 1 Raja 8:39, Wahyu 2:23. Yesus Maha Tahu. 1 Raja 39. Yesus Maha Hadir. Matius 18:20. Yesus ada dari kekekalan. Mika 5:2. Yohanes 1:1. Kolose 1. Kemute itu Pak, bingung agak. Ini yang menjadi ini ya, yang berfirman, yang berkata di dalam Yeremia 4 ayat 22 itu siapa? Yang berkata di dalam Yeremia 4 ayat 22 itu siapa? Kan Bapak, jawab orang Tritung kan Bapak. Bapak berkata, sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Nah, kata Tritung, Bapak itu kan tidak bisa dilihat. Tapi Tuhan berkata, dia bisa dikenal kok. Nih. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Jadi Tritung yang tersandung dengan ayat ini. Mereka tidak mengenal Bapa. Jadi apa katanya? Ya orang-orang bodoh yang kalau tidak mengenal penciptanya. Mereka adalah anak-anak. Ini kejam sih. Ya. Tapi ini teguran yang keras. Lebih baik itu ya teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seperti saya ya, pertama kali mengenal Tuhan itu memang dari masa kecil itu di adat ya. Cuman setelah saya mengenal lebih dari firman-Nya itu, saya berkata dalam pribadi saya bahwa kemahadiran Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Nya ya. Kehendak-Nya itu tidak ada terbagi-bagi bagian.
Jadi bagaimanapun kehendaknya, yang punya kehendak tetaplah dia berkehendak, dan dia tidak bisa seperti Bapak Malikil bilang, ya kalau dia udah berkuasa dan berkehendak, siapa lagi? Seperti itu kawan-kawan, teman-teman. Itulah kehendak Bapa. Ya kan? Ini bro siapa tadi? Bro ini ya, bro Karya Terindah. Bukankah itu perkataan Yesus, Bang? Ini Yeremia. Ya, kalau Anda mengimani ini perkataan Tuhan Yesus, selesai. Karena yang berfirman di dalam Torah, di dalam Tanakh itu Bapa. Kalau Anda percaya yang berfirman itu Yesus, ya udah selesai. Berarti Anda percaya Yesus Bapa. Ini Yeremia 4 ayat 22. Bapa berkata, Bapa berfirman, sungguh bodohlah umatku itu. Siapa umatku itu? Ya Tritung. Mereka tidak mengenal aku. Ya Tritung yang tidak mengenal Bapa. Mereka adalah anak-anak tolol. Ya siapa? Tritung. Mereka tidak mengenal penciptanya dan tidak mempunyai pengertian. Ya Tritung. Itu. Jadi Tuhan berkata dia itu bisa dikenal. Mengapa Tritung berkata tidak bisa dikenal? Gimana sih? Tritung itu membuat Bapa yang perkasa tidak perkasa. Janganlah begitu. Tritung itu membuat Allah yang perkasa menjadi tidak perkasa. Tritung itu membuat Allah yang maha kuasa menjadi tidak kuasa. Tritung membuat Allah yang maha tinggi itu menjadi tidak tinggi. Gimana sih? Ya, kalau saya pinjam bahasa RT sebelah, Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya, Bang. Udah gitu aja, Bang. Membatasi kehadiran dia, Bang. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluknya, ini jatuhnya. Aduh. Lah iya, kok jadi ngatur-ngatur Tuhan kan jadinya. Oh, ini ada Bro Tom. Halo, shalom Bro Tom. Shalom Bang Tom, makasih Bang Tom. Sudah naik. Shalom kawan-kawan, lanjut. Iya Bang Malik, kadang tuh saya berpikir begini Bang. Masa kita yang ciptaan mau ngatur pencipta itu kan, aduh, baru kita batasi lagi. Saya kadang-kadang berpikir kita nih sebenarnya yang mau kita yang Tuhan kah atau? Iya benar kata Alkitab. Jadi kita ini mau mengatur Tuhan, sebenarnya kita ini manusia bodoh. Betul sekali Bang Malik. Terus yang kemarin yang saya rasa lucu lagi itu sudah jelas-jelas loh ayatnya itu sudah terang benderang dikasih tahu lagi, malah ada penjelasannya di bawah bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Bapa. Ini masih dialihkan ke Mesias ya Tuhan. Saya bilang ini orang-orang ini memang. Padahal tidak ada konteks Mesias kan di situ. Itu kan maksudnya kan di sini sudah jelas, Bang Malik sudah jawab loh. Masa yang saya bingung kok. Ini ayat sudah di depan mata nih. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Bapa. Mereka bisa berpikirnya loh itu dia itu Mesias. Oh iya Tuhan nih. Saya sudah tidak bisa berbicara Bang Malik. Saya bilang ini orang memang bagaimana ya? Aduh susah lah. Susah kalau sudah akut bro. Iya, hanya mujizat. Jadi... Hanya mujizat. Nanti Tuhan tolong aja lah. Hanya mujizat yang bisa menyelamatkannya. Ya, silakan. JO Priki TV sudah tampil. Silakan, JO. Ya, salam semuanya. Terima kasih host. Salam semua yang di live chat. Salam ya, kalau ada yang bernarasi dia anak bukan bapak, itu sudah sangat jelas dan terang bahwa itulah yang dimaksud, yang menolak baik bapak maupun anak. Nah, itu tidak bisa dibedakan itu, yaitu Yesus Kristus. Baik Bapa maupun anak adalah Yesus Kristus yang adalah Kristus itu. Jadi anak bukan Bapa, sudah dari situ sudah sangat jelas dan terang juga bahwa mereka itulah yang bernarasi sedemikian, itulah yang dimaksudkan antikristus. Begitu. Betul bro. Demikian. Ya, salam. Jadi antikristus atau setan atau iblis itu tidak setuju Tuhan Yesus itu only. Jadi hanya iblis dan setan
yang tidak setuju, yang tidak sepakat Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Yesus itu adalah Allah satu-satunya, hanya antikristus, hanya setan dan iblis. Karena setan dan iblis juga ingin berkuasa, makanya mereka itu menggugat Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Iblis itu menggugat, iblis tidak mau Tuhan Yesus itu jadi Tuhan satu-satunya. Karena iblis juga ingin jadi Tuhan. Nah, siapa yang ingin menyangkal Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Allah? Siapa? Ya Tritung. Tritung kan tidak ingin Tuhan Yesus jadi Allah dan Tuhan satu-satunya. Tidak mau. Tritung maunya siapa lagi yang mau jadi Tuhan? Siapa lagi yang mau jadi Allah? Nah, ayo. Jadi coba kawan-kawan, itu otak, ya, otak, akal yang Tuhan kasih itu dipakai. Kasihan kalau dianggurin, kasihan. Serius. Jangan karena doktrin, ya, jangan karena doktrin kalian itu menomorduakan Tuhan. Jangan. Harusnya yang kamu nomor satukan itu adalah juru selamatmu. Yang harusnya kamu nomor satukan adalah penciptamu. Ya, itu yang kamu nomor satukan. Dan bukan hanya nomor satukan, kamu buat satu-satunya. Tidak ada yang lain, itu kata Alkitab. Kalau kita menduakan Tuhan, disitulah kita bisa dipakai oleh iblis. Tapi kalau kita sudah memutlakkan diri kita di dalam hati kita hanya Yesus, selesai. Iblis nggak akan bisa mengoyakkannya. Iblis tidak akan bisa mengganggunya kecuali kamu mau diperalat. Tapi kalau kita mendua hati, itu pasti goyah, pasti goyah. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Firman Tuhan tidak mungkin salah, kawan. Percaya. Kamu tidak akan bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yakinkan dalam hatimu, kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Maka kamu akan mengerti, kata Tuhan Yesus, jika kamu sudah meninggikan anak manusia, maka kamu akan mengerti, akulah dia. Siapa dia itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Bapa. Begitu. Setauku ajaran, wah, lah kalau Tuhan Yesus bukan Bapa, itu sudah dua, kawan. Itu. Jadi gini loh, Tritunggal itu, sorry saya katakan jujur ya, Tritunggal itu ajaran munafik. Ya, sorry saya bicara jujur, saya tidak mau memoles sesuatu kata-kata hanya untuk menyenangkan hati kawan-kawan saya Tritunggal. Saya bicara apa adanya. Tritunggal itu ajaran munafik. Munafiknya di mana? Ditanya, Yesus Tuhan? Iya Tuhan. Tuhan mau mati di kayu salib? Tidak. Kemanusiaannya yang mati. Itu munafik, sudah kawan. Bang Malikil. Ya. Saya sebenarnya belakangan saya perlahan belajar dan saya sepertinya agak mulai menekan diri saya supaya jangan kaget bahwa mereka itu tidak bisa mengenal Yesus itu adalah Bapa itu. Kenapa? Jangankan kita di zaman ini, di zaman murid-murid saja belum mempercayai itu. Seperti yang tertulis di Yohanes 13 ayat 19. Kan Yesus mengingatkan murid-muridnya itu. Aku mengatakan kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi. Hal apa itu terjadi ya? Supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahawalah akulah dia. Bayangkan. Jangankan kita murid-murid yang ada di zaman dia saja belum yakin kalau pemahaman saya. Karena Yesus kenapa harus mengatakan itu kepada mereka? Itu ada nubuatannya bro ayat itu. Ya. Bro tahu kan nubuatannya? Itu keren ayat itu loh. Di Yesaya 48. Coba kita baca ya. Yesaya 48 ayat 5. Bentar ya. Yesaya 48 buat kawan-kawan Tritung, rajin-rajinlah baca Alkitab. Karena itulah petunjuk keselamatan kita. Bukan bukunya Bapak Gereja ya, petunjuk keselamatan. Petunjuk keselamatan bukan bukunya Bapak Gereja, bukan, tetapi Alkitab. Yesaya 48 ayat 5. Kita baca ya. Maka aku, ini Tuhan lo berkata,
Bapa yang berkata, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung-pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Itu sinkron kan dengan ayat yang Bro Dolphin bilang tadi. Iya. Yesaya 48 ayat 5. Iya, Jadi jelas ya, jadi jelas ya bahwa kalau memang akulah dia itu harus punya histori di perjanjian lama dulu. Kalau firman kan enggak ada. Benar, saya kalau mencari firman itu enggak ada. Enggak ada benang merahnya, Bro. Firman itu tidak pernah dinubuatkan sebagai penebus. Coba kawan-kawan terhitung yang ngotot Tuhan Yesus itu firman, carikan di dalam nubuatan, sebab Tuhan Yesus itu berkata, aku datang untuk menggenapi, Lukas 24 ayat 44, aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku. Semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Itu Tuhan Yesus katakan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Nah sekarang di perjanjian lama yang bagian mana firman itu penebus? Ada enggak? Di dalam perjanjian lama yang mana tertulis firman sebagai raja? Di dalam perjanjian lama di bagian mana firman itu dinubuatkan sebagai gembala? Ada enggak? Kagak ada. Jadi kita ambil 3 sampel saja gelar sang Mesias atau tindak tanduk Mesias yang akan tampil. Dia sebagai raja, dia sebagai penebus, dia sebagai gembala. Nah, adakah nubuatannya firman di dalam perjanjian lama? Adakah nubuatan firman sebagai gembala? Adakah nubuatan di dalam perjanjian lama firman sebagai penebus? Adakah nubuatan di dalam perjanjian lama firman sebagai raja? Ada enggak? Kalau ada coba kasih tahu di kolom komentar biar kita baca sama-sama. Begitu kawan-kawan cara melihat memahami Tuhan Yesus. Harus keseluruhan. Sebab Tuhan Yesus itu bukanlah sosok yang datang tanpa petunjuk. Sebab Tuhan Yesus itu bukanlah sosok yang ada begitu saja. Tidak. Tuhan Yesus itu ada petunjuknya, ada nubuatannya. Nah, kalau sangat banyak coba buktikan satu aja. Ketik di kolom komentar satu aja, firman penebus, firman sebagai raja, firman sebagai gembala. Coba ketik saja. Di perjanjian lama di kitab apa tertulis demikian? Jangan kayak si Ben-Hur ya, pendusta itu dikatakan firman penebus. Abang, ada satu lagi nih. Tadi di room sebelah sepertinya saya enggak tahu ya, mungkin pendapat mereka, tapi mungkin mereka belum memahami tentang kekuasaan roh yang mau jadi apa saja gitu. Karena tadi mereka kayak kurang yakin kalau roh bisa jadi tubuh gitu. Ya, roh Allah itu bisa jadi burung, bisa jadi lidah api, bisa jadi apa saja sesuai maunya dia. Ya. Bisa jadi tubuh sih? Ya, karena kalau nanti roh jadi tubuh, Allahnya mati di kayu salib. Itu yang mereka takut, Bang. Loh, memang Allah mati di kayu salib, tubuhnya. Ya, tapi maksud saya cobalah teman-teman yang ada bahwa roh Allah itu dia mau jadi apa itu suka-sukanya dia, gitu loh. Ya, berarti makna domba tak bercacat darah kudus itu siapa yang memiliki darah kudus? Ya, siapa yang domba tak bercacat? Itu artinya kan berpikir, Bang. Dan tadi yang di room sebelah, maaf yang saya sebut aja orangnya, tadi seperti itu capres dari DKI ya, terlalu tinggi akademis narasinya, merangkai kata sehingga pertanyaan yang nggak jelas akan membingungkan yang mau menjawab. Mau menjawab apa kalau pertanyaan nggak bisa ditangkap, Bang ya? Bang Malika kan sudah menjelaskan sampai mungkin ya tetes keringatnya seperti peluh darah ya, tentang pencipta, yang dicipta, keberadaan, gelar, eksistensi, nama, sampai kapan, jelasin sampai belenger apa gimana sih, Bang? Apa nggak paham-paham, Bang? Apa yang bisa dijelaskan Bang Malikil? Jadi sampai kalau mereka membatasi cara kerja Allah itu bahaya loh, iya kan?
Itu bahaya. Iya. Jadi seolah-olah Allah yang tentang adalah namanya, roh tentang itu, keberadaannya Bang ya. iya, mereka berkata seolah-olah Allah yang adalah roh itu tidak kuasa. Ya kan? Jadi sama seperti Muslim. Pokoknya Allah itu tidak boleh menjadi wujud. Dibatasi ya bang, dibatasi Iya. nggak boleh. Aduh parah ini. Ada typing di bawah dari Barasifan ini. Malikul orang hebat namun belajar baca Ibrani. Naik bro, nanti Aduh, Bro iya, Tom yang naik, ajar naik. bahasa Ibrani. Ajarin kita bahasa Ibrani. Nanti Bro Tom bantu. Kalau Iya. abang mau naik nanti saya turun. Makanya abang Iya, saya minta dia typing ketikkan nanti biar kita- di komentar di mana di kitab apa di dalam Tanakh dinubuatkan firman itu sebagai penebus, firman itu sebagai raja, firman itu sebagai gembala. Tiga aja, tiga sampel itu. Katanya tadi ada bang, makanya lebih enak kalau dia di atas. Bang Bara bagaimana? Naik aja kita diskusi santai kok, nggak ada yang nyerang-nyerang di sini. Ya, Santai banyak di mana, roomnya Bro? akut. Kalau roomnya akut nanti abang memang diserang. Kalau kita santai Iya. di sini. Jadi abang mau naik silakan typing, kirim permintaan, biar saya turun nanti abang naik jelaskan ya, ajarin kami bahasa Ibrani biar kami paham begitu bang. Di SMI yang katanya. Kalau banyak seperti orang gila, pokoknya banyak. Iya berapa? Pokoknya banyak. Di mana? Pokoknya banyak. Iya justru itu Bang Bara, kami kan nggak tahu bahasa Ibrani katanya Bang, kan ya abang naik ke atas ajarin kami bahasa Ibrani begitu biar enak. Ya lucu sih buat kawan-kawan. Kenapa sih kalian Katanya begini Bang, harus pergi ke Israel dulu, harus pergi ke Israel. Aduh Tuhan. Oh Israel. Oh iya harus ke Israel dulu. Oh, iya. Ya udah, kamu bilang aja ayatnya di mana, Bro. Banyak namun perlu mengerti bahasa Ibrani. Iya. Di mana? Biar kita bukakan originalnya. Jadi kalau mau mengenal Tuhan harus ke Israel dulu katanya begitu ya. Oh iya. Nah, tuh. Iya, Bro Tom, gimana tanggapannya? Bro, kalau mau mengerti perjanjian lama harus ke Israel katanya dulu, Bro. Kenapa bro? Gimana? Kalau Bro mau paham bahasa Ibrani harus ke Israel dulu. Oh, ya udah tutup aja itu sekolah teologi. Memang sekolah teologi itu nggak ngajar bahasa. Aduh parah ini orang ini. Itu Kalau linear ya. Iya, kalau Yesus utusan Bapa ya udah panggil Bapaknya Allah aja lah. Biar sama sih mereka. Itu interlinear itu dihapus-hapus aja itu interlinear yang banyak itu yang kita install itu. Iya, Interlinear itu banyak kali tuh internet. dihapus aja itu nggak ada gunanya karena harus ke Yerusalem kita belajar. Kita kembali ke zaman batu ya. Hari ini teknologi sudah ada canggih kok, ndak dimanfaatin. Aduh, susah. Aduh. Jadi harus ke Israel dulu baru bisa bahasa Ibrani. Katanya begitu. Ya, mungkin jemaat Kristus punya tanggapan. Gimana? Tanggapan jemaat Bang Tom atau Kristus? Bang siapa? Cap kaki tiga belum bicara dari tadi. Halo cap kaki tiga. Cakap kaki tiga. Halo? Cakap kaki tiga. Waduh. Saya disumpah. Kali dia belum lagi. Ya. Puasa tidur bro kita itu kaki tiga tuh. Oh di Zoom dia. Nggak bisa. Oh di Bang Bara nggak usah di Zoom, di sini aja bisa share screen juga di sini kok, layarnya Iya besar kok. bisa. Nggak usah alasan deh. Biar semua di sini lihat toh, katanya kan Sebut kita harus aja. kita kan udah susah tahu bahasa amat. Ibrani, tolong ajarin lah, naiklah ke atas ini. Jangan cuma cuap-cuap di bawah tapi suruh ke Zoom. Ngapain ini banyak orang yang saksikan biar bisa tahu siapa yang tukang tipu, siapa yang benar begitu loh. Susah sekali mau nyebut ayatnya. Iya, siapa yang malu-malu menerima kebenaran gitu loh, Bang. Waduh, kalau belajar di TKP berarti kita itu ke Israel semua dong.
Bisa tenggelam Israel kalau satu bumi itu pergi ke Israel belajar. Di sini aja, ngapain ke Zoom? Di sini juga kan bisa. Nggak usah banyak Iya, alasan di deh. sini kan banyak juga penonton, bro. Penonton di sini banyak, jadi biar semua cerdas bisa belajar Iya. bahasa Israel gratis loh dari Bang Bara, lumayan. Jangan egois lah. Iya, ilmu tuh dibagi-bagi, jangan disimpan di bawah mati. Ya itu katanya, buka Yesemia katanya, bro. Surah Yesemia di urutannya setelah apa ya? Yesemia. Telah An-Sukruf, Bang.